Kembali lagi kawan-kawan, sahabat-sahabat channel duniadesa.com, melanjutkan latihan soal tes seleksi pendamping desa. Kali ini sesinya sesi 2. Kawan-kawan cukup putar dan dengarkan baik-baik. Soalnya sama pilihan ganda dan dilengkapi dengan jawaban. Akan kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, masih seputar regulasi pengaturan desa ya. Soal yang pertama dari sesi 2. Pernyataan berikut merupakan tujuan pengaturan desa, kecuali A. Mengatur pajak dan pengelolaan tanah negara oleh desa, B. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat, C. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab, D. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kawan-kawan harus cermat pertanyaannya. Pernyataan berikut merupakan tujuan pengaturan desa, kecuali A. Mengatur pajak dan pengelolaan tanah negara oleh desa, B. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa, C. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efektif, efisien, terbuka, serta bertanggung jawab, D. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, pilih jawaban di angan-angan sahabat-sahabat semua, di angan-angan kawan-kawan. Tidak usah buru-buru. Kita cek jawabannya. Jawaban yang benar adalah A. Mengatur pajak dan pengelolaan tanah negara oleh desa. Jadi di antara tujuan pengaturan desa yang sudah saya sebutkan, pilihan gandanya di sini ini mengatur pajak dan pengelolaan tanah negara oleh desa bukan termasuk tujuan pengaturan desa. Kita lanjut soal yang kedua. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan di wilayah A. Provinsi, B. Kabupaten kota, C. Di luar perkotaan, D. Kecamatan. Teliti lagi, cermati lagi pertanyaannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan di wilayah A. Provinsi, B. Kabupaten kota, C. Di luar perkotaan, D. Kecamatan. Kita cek jawabannya, yaitu di wilayah kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa berkedudukan di wilayah kabupaten atau kota. Kita lanjut pertanyaan nomor 3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jenis desa terdiri dari, saya ulangi lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, jenis desa terdiri dari A. Desa adat dan kelurahan, B. Desa dan kelurahan, C. Desa dan desa adat, D. Kelurahan dan sebutan lainnya. Sudah, kawan-kawan renungkan jawabannya. Kita cek jawabannya, C. Ya, berarti jenis desa itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 terdiri dari desa dan desa adat. Kita lanjut pada nomor soal berikutnya. Berikut
yang bukan merupakan tujuan penataan kepada desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota adalah, cermati pertanyaannya, yang bukan merupakan tujuan penataan kepada desa yang dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota adalah A. Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. B. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. C. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik. D. Mempercepat pencapaian program Bappenas. Perhatikan, berikut yang bukan merupakan tujuan penataan kepada desa yang dilakukan oleh pemerintah baik pusat, daerah provinsi maupun daerah kabupaten kota adalah, sudah kawan-kawan renungkan, kita cek jawabannya. D. Jadi yang diantara bukan termasuk tujuan penataan kepada desa adalah mempercepat pencapaian program Bappenas. Kita lanjut soal yang berikutnya, nomor 5. Berikut di antara syarat pembentukan desa kecuali A. Dekat dengan perbatasan negara lain. B. Desa induk paling sedikit telah berusia 5 tahun sejak dibentuk. C. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah. D. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung. Oke, kita cek jawabannya. Dekat dengan perbatasan negara lain. Berikut di antara syarat pembentukan desa kecuali. Jadi B, C, dan D merupakan syarat pembentukan desa, sementara A dekat dengan perbatasan negara lain itu bukan syarat pembentukan desa. Kita lanjut pada soal berikutnya, nomor 6. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan A. Kebijakan pemerintah kabupaten atau kota. B. Prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. C. Kebijakan pemerintah provinsi. D. Surat keputusan menteri dengan persetujuan MPR. Cermati lagi pertanyaannya. Desa dapat berubah status menjadi kelurahan berdasarkan A. Kebijakan pemerintah kabupaten atau kota. B. Prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. C. Kebijakan pemerintah provinsi. D. Surat keputusan menteri dengan persetujuan MPR. Oke, kita cek jawabannya. B. Desa dapat berubah statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa melalui musyawarah desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat desa. Kita lanjutkan soal yang berikutnya. Nomor 7. Berikut merupakan kewenangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kecuali, sekali lagi, berikut merupakan kewenangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 kecuali A. Kewenangan berdasarkan hak asal usul. B. Kewenangan lokal berskala desa. C. Kewenangan mengatur hak atas kepemilikan tanah warga. D. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten atau kota. Putuskan jawaban kawan-kawan. Kita lihat jawabannya. Yang benar jawabannya adalah C.
kewenangan mengatur hak atas kepemilikan tanah warga. Berikut merupakan kewenangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 kecuali. Jadi selain pilihan ganda C, A, B, dan D merupakan kewenangan desa. Kita lanjut soal yang nomor berikutnya, nomor 8. Maksud asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintah desa adalah, sekali lagi, maksud asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintah desa adalah: A. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan dan sasaran. B. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus diikuti semua warga. C. Asas yang menentukan bahwa setiap keuangan desa dan aset desa didokumentasikan. D. Asas yang setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekali lagi soalnya, maksud asas akuntabilitas dalam menyelenggarakan pemerintah desa adalah: A. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus berhasil mencapai tujuan dan sasaran. B. Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan harus diikuti oleh semua warga. C. Asas yang menentukan bahwa setiap keuangan desa dan aset desa didokumentasikan. D. Asas yang setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita cek jawabannya. D. Asas yang setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita lanjutkan soal nomor berikutnya. Nomor 9. Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan titik-titik. Sekali lagi soalnya, penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan pilihannya: A. Penetapan desa, B. Pengakuan desa, C. Pengurangan batas wilayah desa, D. Pemindahan status desa menjadi desa adat. Kita ulangi lagi. Penataan desa meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan pilihan gandanya, isiannya pilihannya: A. Penetapan desa, B. Pengakuan desa, C. Pengurangan batas wilayah desa, D. Pemindahan status desa menjadi desa adat. Kita cek jawabannya. Penetapan desa, A. Jadi penataan desa itu pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa. Kita lanjutkan ke soal yang berikutnya. Di antara asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah asas rekognisi, yaitu pilihannya: A. Penetapan kewenangan, B. Pengakuan terhadap asal-usul, C. Pengakuan pengaturan batas wilayah desa, D. Pengakuan peraturan desa. Kita ulangi lagi. Di antara asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah asas rekognisi, yaitu ini penekanannya pada kata asas rekognisi, yaitu A. Penetapan kewenangan, B. Pengakuan terhadap asal-usul, C. Pengakuan pengaturan batas wilayah desa, D. Pengakuan peraturan desa. Kita cek jawabannya, yaitu pengakuan terhadap asal-usul.
Jadi di antara asas pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah asas rekognisi, yaitu pengakuan terhadap asal-usul. Jadi rekognisi itu maksudnya adalah pengakuan terhadap asal-usul. Oke kawan-kawan, demikian sesi 2. Yang sesi pertama yang terlewat, yang belum menyimak silahkan cek video sebelumnya, dan sesi-sesi berikutnya akan saya upload supaya bermanfaat bagi kita semua, terutama kawan-kawan yang sedang berproses untuk persiapan mengikuti proses seleksi penerimaan pendamping lokal desa tahun 2021. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih.